saya mohon maaf kalau wawancara kita itu menjadi masalah. Tak berapa lama dibalas oleh K. Muhammad Idris Ramli, kata beliau, kapan kita buat lagi? Padahal saya merasa bersalah bagi. Masya Allah, beliau luar biasa, masih sempat membantah, membuat video-video counter. Justru dengan video-video beliau itu makin nampaklah kebodohan-kebodohan yang katanya dokter-dokter ternyata baca kitabnya belepotan, baca kitabnya bersalah-salahan. Saya yakin ini video ini pun nanti kalau di-upload nanti ada lagi bantahnya lagi. Tapi nggak apa-apa, nanti dibantah lagi sama kayak itu. Hanya bergurau bicara Wahabi, akhirnya Wahabi seluruh dunia marah-marah semua pada saya. Saya 2 bulan dibikin PR sama Wahabi karena mereka bikin video semua, semuanya bikin video. Ya nggak apa-apa lah. Dan alhamdulillah dengan video-video itu yang kita bikin kemarin, sebagian dari Wahabi ada yang kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bersama Ustaz Abdus Somad meresmikan pondok pesantren Al-Hujjah ini karena memang mengingat bahwa pendidikan Islam terutama yang berbasis pondok pesantren salaf. Pesantren salaf artinya yang mengajarkan kitab-kitab berbahasa Arab ini semakin langka. Memang kalau pondok banyak, tetapi kebanyakan sudah pesantren modern, pesantren formal, tidak mengajarkan kitab salaf. Karena ini memang sangat diperlukan. Kami setiap kesini sering ngobrol-ngobrol dengan Ibu Wahyu, dengan para asatidz. Akhirnya punya pikiran yang pertama mengadakan daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak tahap ke-1 kira-kira 3 bulan yang lalu dan tahap kedua 2 hari yang akan datang. Itu tujuannya apa? Ya biar kita ini tukar menukar, sharing informasi atau metodologi bagaimana cara mempertahankan, memperjuangkan, membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya kalau pembelaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Riau ini sudah cukup kuat, bahkan bukan hanya di Riau ya, karena Ustaz Abdus Somad ini sampai di mancanegara. Beliau diundang kemana-mana dan setiap beliau datang selalu ramai. Karenanya menurut saya beliau itu untuk masa sekarang satu-satunya dari kita ya yang layak disebut dengan lisan ahli sunnah wal jamaah, juru bicara para kiai, para ulama ahli sunnah di Indonesia. Karena beliau kalau berbicara orang-orang itu percaya. Dan saya beberapa kali bertemu orang mantan salafi, mantan wahabi di Jakarta, kemudian di Jawa Timur. Saya tanya, kenapa keluar dari Wahabi? Pak Kiai, benar ceramah luas. Apa? Kalau ingin tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengarkan ceramahnya Kiai terus lalu cari ceramahnya Kiai. Setelah itu keluar sungguh katanya. Jadi beliau ini yang tukang ecer-ecer kemana-mana. Saya ini tukang tukang bikin bahannya, beliau yang promosikan. Sehingga gara-gara foto dengan beliau, pernah foto 1 kali dulu di bandara. Setiap ke bandara walaupun nggak beritahu langsung dihampiri sama petugas bandara.
Mungkin dibilang ini namanya uas gitu. Karenanya harapan saya ini ke depannya pondok pesantren ini, pondok pesantren Al-Hujjah dan para asatidz yang lain juga kita harapkan bangun pondok. Dan saya dengar dari Uas sendiri, beliau katanya juga bangun pondok. Kemudian Ustadz Zul, Ustadz Al-Nuf dan para asatidz yang lain di berbagai daerah bangun pondok. Mengapa? Karena kelompok-kelompok di luar kita selain Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana-mana bangun pondok. Kalau dulu yang namanya pondok itu identik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pondok itu pasti kitab berbahasa Arab, pasti mengajarkan kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Kitab wajib di pondok itu Bidayatul Hidayah sama Ihya Ulumuddin. Sekarang ini sampai orang yang nggak mau sama Imam Ghazali bikin pondok juga. Padahal mereka bid'ah kan, pondok-pondok itu kan bid'ah karena bid'ah. Dan mereka ini sekarang orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Kalau dulu mereka hanya pakai nama ustaz, sekarang ini mereka ada yang pakai nama kiai, pakai buya, pakai tengku. Padahal Wahabi itu kan lakop termasuk julukan dan bid'ah. Mereka pakai juga sekarang. Dan bahkan yang lucu lagi di Indonesia ini pondok-pondok yang namanya pondok Imam Syafi'i itu rata-rata Wahabi. Kita ini yang memang sejak sebelum lahir dari orang tua mazhabnya Syafi'i. Kemudian siang malam kita ini sholat subuh pakai kurut Syafi'i. Pondoknya jarang yang pakai nama Imam Syafi'i. Ya di sini pakai Al-Hujjah, ada yang pakai nama ini dan macam-macam. Ini orang yang nggak mau sama ajaran Imam Syafi'i menggunakan pondok Imam Syafi'i. Namanya pondok pesantren Imam Syafi'i. Mengapa ya? Ya mungkin menipu lah. Dan ini saya ceramah di sini karena ini ada Uas pasti viral luar biasa. 3 bulan yang lalu saya cuma ngobrol-ngobrol santai 30 menit hanya bergurau bicara Wahabi. Akhirnya Wahabi seluruh dunia marah-marah semua pada saya. Saya 2 bulan dibikin PR sama Wahabi karena mereka bikin video semua. Semuanya bikin video. Ya ada apa-apa lah. Dan alhamdulillah dengan video-video itu yang kita bikin kemarin, sebagian dari Wahabi ada yang kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pulang ke Pekanbaru tahun 2008 bulan suci Ramadan. Setelah itu berkeliling masjid, kantor, ceramah, tausiah. Mau ceramah tentang hadis, mau ceramah tentang tafsir, mau ceramah tentang akhlak, mau ceramah tentang fikih, apapun tema pengajiannya, ketika dibuka tanya jawab, ujung-ujungnya pertanyaannya pasti masalah kaki celana, jenggot, Allah duduk di atas aras, pokoknya nggak ada masalah lain, itu terus. Akhirnya pada tahun 2012 saya susunlah buku 37 masalah populer. Kenapa saya sebut masalah populer? Karena itu terus yang ditanya kemana-mana masjid, kemana pengajian. Masalah itu diungkit-ungkit, diangkat-angkat, dipopulerkan oleh yang disebutkan Kiai Muhammad Yusromli tadi, gerakan Wahabi. Jadi sebetulnya viralnya saya ini ya gara-gara Wahabi. Karena seandainya mereka tidak bahas itu, saya tidak terkenal. Lalu kemudian saya mencari di YouTube siapa ustadz-ustadz di Indonesia yang banyak menulis dan berceramah serta mengkaji isu-isu itu. Maka saya tulislah di YouTube bantahan Wahabi. Disitulah saya ketemu Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Saya download PDF-nya, saya print, saya baca bolak-balik, saya tonton videonya,
Cuman waktu itu tidak tahu bagaimana cara mengundang beliau, bagaimana cara mendatangkannya ke Pekanbaru. Makanya ketika Ibu Wahyu dan Pak Dokter mengundang saya ke rumah mereka, bisa bertemu dengan guru kita Kiai Haji Muhammad Idris Ramli, saya menganggap itu adalah doa-doa saya yang dulu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini bisa pula kita satu majelis, dan beliau pula membuka pesantren salaf Kitab Kuning Al-Hujjah. Mudah-mudahan Ibu beserta Pak Dokter dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan umur dan rezeki, karena banyak sekali lah orang Riau yang tertolong dengan program ini, dari mulai program Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, bahkan Al-An'amnya sudah sampai ribu panjang. Itu Yasinnya di mana nanti itu? Itu program itu luar biasa, dari mulai mengentaskan buta huruf Al-Quran, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak ada yang dapat membalas semua kebaikan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pada pertemuan yang pertama dulu mohon maaf kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Idris Ramli. Saya WA beliau, mohon maaf Kiai, gara-gara dialog kita ini nampaknya salafi dari berbagai macam aliran malah bersatu ini. Jadi saya mohon maaf kalau wawancara kita itu menjadi masalah. Tak berapa lama dibalas oleh Kiai Muhammad Idris Ramli, kata beliau, kapan kita buat lagi? Padahal saya merasa bersalah bagi. Masya Allah, beliau luar biasa, masih sempat membantah, membuat video-video counter. Justru dengan video-video beliau itu makin nampaklah kebodohan yang katanya dokter-dokter ternyata baca kitabnya belepotan, baca kitabnya bersalah-salahan. Saya yakin ini video ini pun nanti kalau di-upload nanti ada lagi bantahnya lagi. Tapi nggak apa-apa, nanti dibantah lagi sama kayak itu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pada pertemuan pertama dulu Kiai Haji Idris Ramli bersama para asatidz, saya tidak dapat ikut karena saya tidak tahu jadwal beliau fiksnya tanggal berapa. Begitu juga dengan ini. Besok habis sholat subuh saya sehari di Indragiri dulu, kemudian hari Sabtu pagi sampai Ahad saya di Medan, hari Senin Selasanya di Bukit Tinggi, Rabu Kamis di Jambi, dan seterusnya saya tak hafal lagi. Jadi jangan katakan kalau saya tidak ikut itu berarti saya tidak ada di Pekanbaru. Amat sangat ingin saya ikut, tapi walaupun saya tidak ikut daurah bersama beliau, bahan-bahan beliau saya minta izin. Waktu bertemu dengan beliau saya minta. Saya juga minta jelaskan dari Ustadz Al-Noh, dari Ustadz Asatidz, dari adik saya, dari alumni Azhar. Saya banyak istifadah, banyak ambil manfaat dari ilmu Kiai Haji Muhammad Idris Ramli. Betul apa yang beliau katakan, barang-barangnya punya beliau, saya sales pemasarannya aja. Saya bagian endorse-nya.